Halo, selamat pagi. Pada kali ini Bapak akan melanjutkan untuk algoritma dan pemrograman flowchart untuk bagian kedua. Di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana sih kalau misalnya ada soal mengenai misalnya ada soal yang mengenai pemrograman ya. Jadi gimana sih cara buat flowchartnya seperti itu kan. Kemudian bagaimana sih cara membuat flowchart yang lebih sederhana lagi seperti itu. Oke, Bapak untuk share screen dulu. Misalnya begini, kita mau buat untuk perhitungan sederhana misalnya ya. Misalnya kita mau buat perhitungan gimana ya caranya untuk membuat perhitungan A ditambah B itu sama dengan C. Ya, ini ada soal kita mau menambahkan perhitungannya yaitu A ditambah B sama dengan C, kayak gitu ya. Nah, yang pertama kita buat start dulu, seperti ini. Kemudian ingat, setiap start pasti ada N-nya. Ya, jadi harus ada N di sini. Bapak selalu buat ini duluan. Nah, ya, karena di mana-mana pasti startnya dia berpasangannya dengan N. Kemudian, pertama kita harus definisikan dulu dari soal itu, karena ada variabel A dan variabel B serta variabel C, maka kita definisikan dulu. Definisikan di sini artinya kita memperkenalkan dulu atau kita mendeklarasikannya terlebih dahulu ya. Yang pertama itu karena dia merupakan pendeklarasian ya, karena dia merupakan pendeklarasian, maka bentuknya adalah prepare. Ya, bentuknya adalah prepare. Prepare itu yang segi 6 ya, segi 6 ya, yang bentuk segi 6. Nah, prepare ini. Nah, kenapa prepare? Karena kita mendefinisikan terlebih dahulu A, B, dan C-nya. Ya. Misalnya A, B, kemudian C. Nah, A, B, dan C ini apa begitu ya? Mungkin kalian bingung-bingung ini apa. Nah, ini adalah variabel. Jadi kita harus menyediakan variabel terlebih dahulu begitu ya. Ini contoh program paling sederhana sekali karena kita mau menghitung penjumlahan A ditambah B hasilnya C. Oke, A, B, C ini dia punya tipe data. Biar lebih mudah, Bapak kasih tulis di sini tipe datanya adalah A, B, C. Tipe datanya Bapak kasih integer aja. Integer itu artinya dia adalah bilangan bulat ya. Nah, kalau kalian tulis seperti ini di prepare, dia menyatakan bahwa A, variabel B, variabel C, itu tipe datanya integer. Berarti ada 3 variabel ya, yang tipe datanya sama. Gimana kalau tipe datanya berbeda? Kalau tipe datanya berbeda, misalnya A, B-nya integer, C-nya adalah real, maka A, B, titik 2 integer, C-nya ada tipe data real. Nah, setelah preparation, otomatis kita akan melakukan proses ya. Otomatis kita akan melakukan proses. Nah, di sini proses yang dilakukan apa? Proses yang dilakukan sebelum kita proses ini pasti adalah apa? Rumusnya. C masukkan rumus. Jadi masukkan rumus ya, masukkan rumus C kecil ya tadi ya, kita gunakan C sama dengan A ditambah B. Kayak gitu. C sama dengan A ditambah B. Nah, sebelum kita masukkan rumus, kita harus tahu apa dulu? Ya, betul. Kita harus mengetahui nilai bilangan di variabel A dan di variabel B. Gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu berapa sih nilai variabel A sama nilai variabel B-nya. Kalau kita nggak tahu nilainya, bagaimana kita mau menjumlahkan, masukkan ke dalam rumus. Nah, bagaimana cara memasukkan? Berarti kita menggunakan
input, simbol input ya. Jadi di flowchart kita menggunakan simbol input. Nah, di sini input data kita masukkan aja. Misalnya kita mau A sama dengan 2 misalnya. Koma, B-nya saya mau nilainya misalnya 7. Seperti itu. Nah, maka dari itu, jika kita sudah membuat seperti ini, maka A dia akan baca nilainya adalah 2, dan B dia akan baca nilainya tuh 7. Kemudian baru kita melakukan proses masukkan ke dalam rumus. Rumusnya itu apa? Rumusnya adalah C sama dengan A ditambah B. Begitu. Nah, setelah dimasukkan rumus, 2 ditambah 7, maka hasilnya berupa apa? Ya, berupa output, yaitu outputnya C-nya menjadi apa? C-nya menjadi 9. Nilai C-nya menjadi sama dengan 9. Nah, Pak, kenapa sih kita harus pakai simbol jajaran genjang? Ya, jajaran genjang ini, simbol ini digunakan karena dia untuk menggambarkan suatu inputan atau berupa output gitu ya. Jadi kalau kita memasukkan data, kita pakai jajaran genjang. Kalau kita mengeluarkan hasil, kita juga memasukkan gambar tersebut dengan jajaran genjang. Jangan lupa kita harus buat tanda anak panahnya yang menyatakan bahwa seperti ini. Nah, apakah sudah selesai? Jawabannya iya. Jawabannya adalah hal ini atau flowchart ini sudah selesai. Gitu. Ya. Nah, ini menandakan bahwa flowchart ini sudah selesai. Ya, seperti ini. Nah, pertama kita start dulu ya, Bapak ulangi lagi. Untuk penjelasannya, pertama kita start dulu, kemudian karena soalnya adalah A ditambah B sama dengan C, ya, maka kita harus melakukan prepare dulu. Prepare itu kita menyediakan variabel A-nya dulu, variabel B-nya dulu, variabel C-nya dulu. Nah, bentuk prepare daripada flowchart itu bentuknya segi 6 yang seperti ini. Kemudian tipe datanya integer. Kenapa integer? Karena Bapak akan memasukkan nilai angka yang sifatnya bulat, nilai mutlak. Ya, bukan pecahan. Kemudian A-nya, ya di sini Bapak masukkan simbol flowchart inputan. Karena Bapak masukkan nilai A itu Bapak input 2, B-nya itu 7, begitu ya. Selanjutnya ngapain? Selanjutnya adalah proses. Setelah di input, maka dia akan melakukan simbol proses. Simbol proses ini yaitu memasukkan rumus C sama dengan A ditambah B, kayak gitu ya. Kemudian ada selanjutnya setelah dimasukkan dalam proses rumus, dia menghasilkan nilai C. Menghasilkan nilai C itu Bapak gambarkan dengan simbol ini ya, input output data di sini. Berarti nilai C-nya adalah 9. Maka flowchart-nya akan berakhir terminator N atau selesai. Nah, ini adalah contoh paling sederhana untuk flowchart program ya. Jadi di sini contohnya yaitu program untuk menambahkan bilangan untuk menambahkan variabel A ditambah variabel B, hasilnya adalah variabel C. Nah, bagaimana cara gambar flowchart-nya? Nah, gambar flowchart-nya seperti ini. Ya, begitu. Nah, kalau kalian apabila ada pertanyaan, silakan kalian bisa tanyakan. Ini Bapak kasih contoh sederhana buat kalian supaya pemahamannya lebih mudah lagi untuk kalian pahami seperti itu ya. Nah, di sini nanti kalian bisa menggunakan aplikasi tools apa saja, terserah Bapak tidak batasi, tapi di sini Bapak memakai aplikasi yang online. Yang online ini app.lucidchart.com, seperti itu. Kemudian kalian registrasi, ya, ini ada trial dan berbayarnya, seperti itu ya. Baik, demikian untuk contoh sederhana yang Bapak berikan. Semoga bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa lagi ya.